Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Samudra Budianto dengan NIM 21114441 dari kelas Informatika 09 Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lingkungan perdagangan global yang saya ambil dari karya e-book dari John Sloman yang berjudul Economics and the Business Environment edisi kedua. Langsung saja. Yang pertama, lingkungan perdagangan global. Banyak perusahaan bersifat global dalam jangkauannya. Mereka jelas dipengaruhi tidak hanya oleh ekonomi, bahkan perusahaan yang hanya berbasis di satu negara masih dipengaruhi oleh global. Dengan kata lain, mereka terkunci dalam ekonomi global melalui proses perdagangan internasional. Tetapi, apakah orang yang dibenarkan dalam takut kompetisi internasional, atau apakah mereka hanya mencoba untuk melindungi beberapa kepentingan pribadi dengan mengorbankan orang lain? Di sini ada 4 subbab yang saya ambil. Yang pertama ada perdagangan internasional, yang kedua ada pembatasan perdagangan, yang ketiga sistem perdagangan dunia dan WTO, dan yang keempat Uni Eropa dan pasar tunggal. Untuk yang pertama, perdagangan internasional. A. Pertumbuhan perdagangan dunia. Sejak 1947, perdagangan dunia secara konsisten tumbuh lebih cepat daripada PDB dunia. Ini diilustrasikan pada gambar 12.1. Di sini ada tabelnya, ada diagramnya. Pada tahun 2007, ekspor barang dagangan dunia bernilai hampir 13 triliun dolar, sekitar 31% dari PDB dunia. Ekonomi industri utama mendominasi perdagangan dunia. Di sini terlihat pada gambar 12.2, sekitar 65% dari semua perdagangan barang dagangan dilakukan oleh negara-negara maju, dan 10 negara teratas menyumbang 53% dari semua perdagangan dunia. Negara dengan pangsa ekspor barang dagangan dunia tertinggi adalah Cina, termasuk Hong Kong 10,0%, diikuti oleh Jerman sebanyak 9,3% dan Amerika Serikat 8,7% dan Jepang 5,6%. B. Keuntungan dari perdagangan. Spesialisasi sebagai dasar perdagangan. Perusahaan mengkhususkan diri dalam memproduksi jenis barang tertentu. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperoleh skala ekonomi dan untuk mengeksploitasi keterampilan kewirausahaan dan manajemen mereka dan keterampilan tenaga kerja mereka. Negara juga berspesialisasi. Mereka memproduksi lebih dari yang mereka butuhkan untuk barang-barang tertentu. Apa yang tidak dikonsumsi di negara ekspor, apa yang tidak dikonsumsi di dalam negara diekspor. Pendapatan yang diperoleh dari ekspor digunakan untuk mengimpor barang-barang yang tidak diproduksi dalam jumlah yang cukup di dalam negeri. Yang kedua ada hukum keunggulan komparatif. Negara-negara memiliki sumber daya yang berbeda. Mereka berbeda dalam kepadatan penduduk, keterampilan tenaga kerja, iklim, bahan baku, peralatan modal, dan lain-lain. Dengan demikian, kemampuan untuk memasok barang berbeda antar negara. Yang ketiga ada keuntungan dari perdagangan berdasarkan keunggulan kooperatif. Rasio pertukaran aktual akan tergantung pada relatif harga setelah perdagangan berlangsung. Harga-harga ini akan tergantung pada total permintaan dan penawaran barang tersebut. Mungkin rasio pertukaran perdagangan lebih dekat dengan rasio pertukaran perdagangan satu negara daripada yang lain. Dengan demikian, keuntungan bagi kedua negara tidak harus sama. Yang keempat ada meningkatnya persaingan dari perdagangan. Keuntungan utama lainnya dari perdagangan adalah persaingan ekstra yang dibawanya. Persaingan dari impor dapat merangsang efisiensi yang lebih besar di rumah dan dapat mencegah monopoli domestik atau oligopoli dari pengisian harga tinggi.
Hal ini dapat merangsang penelitian dan pengembangan yang lebih besar dan adopsi teknologi baru yang lebih cepat. Hal ini dapat menyebabkan lebih banyak variasi produk yang tersedia bagi konsumen. Akhirnya persaingan harga ekstra akan membantu menjaga inflasi tetap rendah. C. Keunggulan kompetitif negara-negara. Teori keuntungan komparatif menunjukkan bagaimana negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan. Salah satu penjelasannya adalah bahwa itu tergantung pada sumber daya yang dimiliki negara. Jika suatu negara memiliki banyak lahan, maka masuk akal untuk mengkhususkan diri pada produk yang memanfaatkan sumber daya yang melimpah ini. Jadi, jika suatu negara memiliki tenaga kerja yang sangat terampil dan basis penelitian yang mapan, maka masuk akal untuk mengkhususkan diri pada produk teknologi tinggi dan lalu mengekspornya banyak produk manufaktur yang sangat canggih. Banyak negara berkembang dan sebaliknya, dengan banyak pekerja berketerampilan rendah relatif mengkhususkan diri pada produk primer atau produk manufaktur sederhana. Yang kedua, bab kedua ada pembatasan perdagangan. A. Jenis pembatasan. Negara dapat mengenakan bea masuk atau tarif pada impor. Yang kedua ada mereka dapat membatasi jumlah barang tertentu yang dapat diimpor atau istilahnya kuota. Mereka mungkin mensubsidi produk dalam negeri untuk memberi mereka keunggulan harga atas impor. Yang keempat, mereka mungkin memberlakukan peraturan administratif yang dirancang untuk mengecualikan impor seperti bea cukai, penundaan, atau dokumen yang berlebihan. Atau pemerintah mungkin lebih menyukai produsen dalam negeri saat membeli peralatan, misalnya peralatan pertahanan. Sebagai alternatif, pemerintah dapat menguntungkan produsen dalam negeri dengan mensubsidi ekspor mereka dalam proses yang dikenal sebagai dumping. Barang-barang tersebut dibuang dengan harga yang sangat rendah di pasar luar negeri. B. Argumen untuk membatasi perdagangan. Argumen yang dipertimbangkan sejauh ini memiliki validasi umum. Membatasi perdagangan untuk barang semacam itu alasan bisa menjadi keuntungan persis bagi dunia. Ada dua argumen lain bagaimanapun yang digunakan oleh masing-masing pemerintah untuk membatasi perdagangan, di mana negara memiliki akan mendapatkan keuntungan, tetapi dengan mengorbankan negara lain, sehingga akan ada kerugian besar bagi dunia. Argumen pertama, menyangkut pemanfaatan kekuatan pasar dalam perdagangan dunia. Jika suatu negara atau sekelompok negara memiliki kekuatan monopsoni dalam pembelian impor, yaitu mereka secara individu atau kolektif ekonomi yang sangat besar seperti Amerika Serikat atau Uni Eropa, maka mereka dapat memperoleh keuntungan dengan membatasi impor sehingga dapat mendorong turun harga mereka. Demikian pula jika negara memiliki kekuatan monopoli dalam penjualan beberapa ekspor, misalnya negara-negara OPEC dengan minyak, maka mereka dapat memperoleh keuntungan dengan menaikkan harga. Argumen kedua menyangkut memberikan perlindungan kepada industri yang menurun. Itu biaya manusia dari penutupan industri yang tiba-tiba bisa sangat tinggi. Dalam keadaan seperti itu, perlindungan sementara dapat dibenarkan untuk memungkinkan industri menurun lebih lambat sehingga menghindari pengangguran struktural yang berlebihan. Kebijakan tersebut akan dibiayai konsumen, bagaimanapun yang akan ditolak aksesnya ke luar negeri yang lebih murah impor. C. Masalah dengan perlindungan. Perlindungan akan cenderung mendongkrak harga dan membatasi pilihan barang yang tersedia. Namun selain dari biaya langsung ke konsumen ini, ada beberapa masalah lain. Beberapa ada efek langsung dari perlindungan yang lain mengikuti dari reaksi negara lain. Perlindungan sebagai second best. Banyak argumen untuk jumlah perlindungan, hanya untuk argumen untuk beberapa jenis intervensi pemerintah dalam perekonomian. Perlindungan namun mungkin bukan cara terbaik untuk mengatasi masalah, karena perlindungan mungkin memiliki efek samping yang tidak diinginkan.
Mungkin ada bentuk intervensi yang lebih langsung yang tidak memiliki efek samping. Dalam kasus seperti itu, perlindungan tidak lebih dari solusi second best. Contoh menggunakan tarif untuk melindungi industri lama yang tidak efisien dari persaingan asing dapat membantu mencegah pengangguran di bagian ekonomi tersebut. Tetapi konsumen akan menderita dari harga yang lebih tinggi. Solusi yang lebih baik adalah dengan mensubsidi pelatihan ulang dan investasi di wilayah negara tersebut dalam industri baru yang efisien, industri yang memiliki keunggulan komparatif. Dengan demikian, pengangguran dapat dihindari tetapi konsumen tidak menderita. Yang ketiga ada sistem perdagangan dunia WTO. A. Aturan WTO. WTO mengharuskan anggotanya untuk beroperasi sesuai dengan berbagai aturan. Ini termasuk yang berikut ini. Yang pertama ada tanpa diskriminasi di bawah klausa negara yang paling disukai. Setiap konsensi perdagangan yang dibuat suatu negara kepada suatu anggota harus diberikan kepada semua penandatangan. Yang kedua ada timbal balik. Setiap negara yang diuntungkan dari penurunan tarif yang dilakukan oleh negara lain harus membalas dengan melakukan pengurangan tarif serupa itu sendiri. Yang ketiga ada larangan kuota secara umum. Yang keempat ada kompetisi yang adil. Jika halangan yang tidak adil didirikan terhadap negara tertentu, WTO dapat memberikan sanksi tindakan pembalasan oleh negara tersebut. Negara tidak diperbolehkan namun untuk mengambil tindakan seperti itu tanpa izin. Tarif yang mengikat. Negara tidak dapat menaikkan tarif yang ada tanpa bernegosiasi dengan mitra dagang mereka. Yang sebab keempat ada Uni Eropa dan pasar tunggal. Sebagai pengakuan atas manfaat perdagangan bebas di dalam UE, negara-negara anggota mendatangani Single European Act of 1986 ini berusaha untuk membongkar semua hambatan untuk perdagangan internasional di dalam UE pada tahun 1993 dan menciptakan pasar tunggal yang asli. Meskipun tarif antar negara anggota telah lama dihapuskan, ada semua macam hambatan non tarif seperti pajak tinggi atas anggur oleh negara-negara non penghasil anggur. Peraturan khusus yang dirancang untuk menguntungkan produsen dalam negeri, pemerintahan memberikan kontrak kepada produsen dalam negeri, misalnya untuk alutsista dan sebagainya. Sebagai besar penghalang memang telah dihilangkan pada tahun 1993 dan pada pertengahan 1990-an itu menjadi jelas dari bukti bahwa pasar tunggal membawa substansial manfaat sebagai berikut. 1. Penciptaan perdagangan. 2. Pengurangan biaya langsung hambatan. 3. Skala ekonomi. 4. Kompetisi yang lebih besar. A. Menyelesaikan pasar internal. Terlepas dari pengurangan hambatan, pasar internasional masih belum lengkap. Di lain kata, berbagai hambatan perdagangan antar negara anggota masih tetap ada. Jadi, pada bulan Juni 1997, sebuah rencana aksi diadopsi oleh Dewan Eropa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua hambatan dibongkar oleh peluncuran Euro pada Januari 1999 untuk memantau kemajuan papan skor pasar internal didirikan. Ini diterbitkan setiap 6 bulan dan menunjukkan kemajuan menuju pengabaian total segala bentuk pembatasan perdagangan internasional. Kasus web D29 ini menunjukkan persentase arahan pasal tunggal UE masih harus diubah menjadi hukum nasional. Sebagai tambahannya, memberikan defisit transposisi masing-masing negara. Papan skor mengidentifikasi nomornya pelanggaran pasar internal yang telah terjadi. Harapannya adalah penamaan dan mempermalukan negara akan mendorong
mereka untuk membuat lebih cepat kemajuan menuju perdagangan yang benar-benar bebas di dalam UA. B. Efek dari negara-negara anggota baru. Mengingat sifat ekonomi yang sangat berbeda dari banyak dari 12 pendatang baru ke UA, ada 10 pada tahun 2004 dan 2 lagi pada tahun 2007. Dan tingkat PDB per kepala mereka yang lebih rendah, potensi keuntungan dari keanggotaan sangat besar. Keuntungan datang melalui perdagangan tambahan, peningkatan persaingan, transfer teknologi dan investasi ke dalam, baik dari negara-negara UA lainnya maupun dari luar UA. Sebuah studi pada tahun 2004, menyimpulkan bahwa PDB Polandia akan meningkat sebesar 3,4% dan Hungaria hampir 7%. Upah real akan naik dengan kenaikan upah pekerja tidak terampil lebih cepat daripada upah pekerja terampil, sesuai dengan keunggulan komparatif negara-negara ini. Juga akan ada manfaat bagi 15 negara UA yang ada dari peningkatan perdagangan dan investasi. Tetapi ini akan relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan bagi anggota baru. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.